Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Isnani, mahasiswa Magister Farmasi Universitas Pancasila. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses broker to pay atau pay to pay menggunakan aplikasi Udu lokal. Apa itu broker to pay? Adalah alur kegiatan bisnis yang mencakup proses permintaan pembelian, pemilihan vendor, pemesanan barang atau jasa, penerimaan barang, verifikasi faktur, sampai pembayaran. Dalam proses P2P ini melibatkan 3 peran. Yang pertama purchasing, inventory atau warehouse, kemudian akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua cara. Yang pertama, satu user merangkap peran sebagai purchasing, inventory, dan accounting. Kemudian satu lagi akan ada 3 user yang masing-masing itu mempunyai peran sebagai purchasing, inventory, dan accounting. Kita mulai. Yang pertama, dibuat dulu database-nya. Kita create database, masukkan nama, email, password, kemudian bahasanya bahasa Inggris, ini country-nya Indonesia, kemudian kita klik demo data karena kita akan menjelaskan dengan data demo. Lalu tadi database sudah jadi, kita login, masukkan emailnya sama password, kemudian klik login. Nah, akan masuk ke aplikasi Udu SOL. Jadi akan ada menu purchase, inventory, dan accounting yang kita klik untuk diinstal. Nah, setelah jadi, kita setting untuk usernya. Nah, ini tadi sudah jadi ya, user admin. Masuk ke sini user adminnya. Nah, ini kita setting lagi usernya, masukkan email. Kemudian, nah ini perannya sebagai apa? Ini karena yang pertama saya akan menjelaskan yang satu user admin, dia mempunyai 3 peran. Jadi di peran inventory, yaitu pada inventory dan purchase, dijadikan sebagai administrator. Kemudian di perannya accounting juga dijadikan administrator. Kemudian di checklist teknikalnya bagaimana? Di sini ada menu-menunya. Nah, setelah di setting, baru kita bisa ke menu purchase. Kita klik menu purchase, lalu kita buat invoice baru ya. Kita klik new. Nah, ini vendor. Untuk vendornya kita klik yang memang sudah ada di sini ya, karena ini data demo. Jadi sudah ada di sini listnya, tinggal kita klik. Kemudian masukkan expected arrival-nya, kapan kedatangannya. Kemudian klik nama produknya, kuantitinya berapa, harganya berapa. Lalu setelah selesai, kita send by email. Nah, keluar seperti ini, masuk ke email, kita send. Lalu setelah keluar send, jadi seperti ini. Jadi ada receive produk. Nah, setelah selesai, kita pindah ke menu inventory. Nah, ini menu inventory. Jadi kita klik bagian receive, penerimaan. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Nah, kita cari mana invoice-nya tadi, kita klik. Nah, akan tampil seperti ini. Jumlah barangnya tadi, corner desk, ini meja sudut, kuantitinya 1. Kemudian kita klik validasi. Setelah selesai divalidasi, lalu kita pindah ke menu purchase lagi. Sampai di menu purchase, kita cari tadi invoice-nya yang mana. Kita klik lagi, kemudian akan tampil seperti ini. Nah, kita klik send PO by email. Nanti akan tampil seperti ini. Kita send email. Nah, lalu akan tampil seperti ini.
kita klik confirm. Setelah klik confirm, keluarlah billing. Kemudian kita tetap ya di menu purchase, keluar billing, kita masuk ke pay, lalu confirm payment. Setelah confirm payment selesai, ini invoice-nya sudah dibayarkan oleh bagian accounting. Nah, ini cara yang tadi ya, satu user mempunyai 3 peran. Nah, saya akan menjelaskan cara berikutnya dengan menggunakan 3 user yang mempunyai peran masing-masing. Nah, yang pertama kita buat dulu akun usernya. Di sini pertama kita membuat user untuk bagian purchasing. Nah, saya menggunakan user Anggita Purchase. Nah, tadi dimasukkan juga emailnya, dibuat baru. Kemudian perannya di sini sebagai purchase. Jadi yang ditandakan administrator hanya yang bagian purchase saja. Untuk bagian inventory dan invoicing, accounting dikosongkan. Nah, lalu kita ganti ya passwordnya. Kita ganti password untuk lebih mudah karena nanti akan beberapa kali logout untuk berpindah login ya. Kemudian itu yang tadi yang login untuk purchase. Kemudian saya membuat juga untuk yang user inventory. Itu saya beri nama bunga inventory, dimasukkan emailnya, sama ya seperti tadi, dibuat dibuat perannya. Jadi kalau tadi kan untuk yang tadi ya kesini ya, kalau yang untuk bagian inventory, kalau memang bagian inventory, jadi di administratornya inventory diberi tanda administrator, di purchase dan accountingnya dinolkan. Begitu juga dengan bagian accounting, ini hanya di invoicing saja, yang di sini saja yang di bagian invoicing, yang di administrator. Ya. Kita kembali lagi. Ini bunga sebagai inventory, terus satu login lagi. Ini Sofia sebagai accounting. Ya, jadi sudah ada ini 3 user sebagai purchase, inventory, dan accounting. Ya, sekarang kita masuk pertama ke bagian purchase dulu ya. Kita masukkan tadi Anggita Purchase, masukkan password, lalu login. Nah, nanti ambil ke menu purchase, sama seperti tadi yang video satu user, tapi ini hanya bedanya usernya berbeda-beda. Kita akan tampil list yang sudah dibuat, kemudian kita membuat baru ya, kita klik new, nanti akan keluar nih list nama perusahaannya. Ini karena pakai data demo, jadi ya pakai apa yang ada di dalam aplikasi ini. Ini hanya sebagai contoh ya teman-teman. Kemudian diisi expected arrival-nya, kemudian barangnya diisi sama ya, corner dash receipt, masukkan quantity dan harganya. Nah, lalu send by email, send. Nah, terus confirm order. Oke, setelah selesai jadinya seperti ini. Lalu kita logout. Bagian purchase kita logout. Kita masuk ke bagian inventory ya, ini bunga inventory, login. Nah, lalu pilih inventory. Nah, akan ada seperti ini receipt, ini kita terima ya, diklik. Kita pilih mana tadi fakturnya, invoice-nya, diklik. Setelah diklik, kemudian klik validasi. Jadinya seperti ini.
Kemudian kita logout, kita kembali lagi ke bagian purchase. Masuk lagi ke purchasing. Nah, di sini menu purchase, kita cari lagi invoice-nya mana. Nah, lalu send by email. Nah, ini seperti ini, lalu klik send. Akan tampil seperti ini, kita confirm billing. Ya, confirm billing. Nah, akan jadi draft invoice. Kemudian kita logout lagi. Setelah ini kita masuk ke user accounting. Nah, di sini ada Sofia Accounting, masukkan emailnya dan passwordnya. Nah, kita pilih menu invoicing, lalu masukkan bill date-nya, tanggal berapa tagihannya. Setelah itu selesai, lalu kita klik pembayaran, pay. Nah, kita create payment, diklik, lalu selesai. Ini invoice-nya sudah dibayar oleh bagian accounting. Demikianlah video penjelasan dari saya. Semoga alurnya bisa terbaca dengan jelas ya teman-teman. Alur sederhana ini memang alur inventory barang, mulai dari barang dipesan, barang datang, sampai dibayar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.